Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 30083010 Bab 3008 No Piece of Armor. Ketika kekuatan jiwa yang tersisa di jantung sang dewi merasakan wajah raksasa di langit, hatinya sedikit bergerak, dan dia juga merasakan tekanan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Keberadaan macam apa ini? Bagaimana bisa ada kemauan yang mengerikan pada anak ini? Dewi Styx sangat ketakutan dan menyaksikan perubahan. Yun Henzi sama ngerinya, dan tidak tahu mengapa tubuh fisik Landen Sen memiliki perubahan yang aneh. Saya tidak tahu apakah wajah pemuda bertopeng di langit ini adalah musuh atau teman. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tubuhku? Kenapa kamu ingin menyelamatkanku? Landen Sen menatap wajah raksasa di langit, mengertakkan gigi dan bertanya. Wajah raksasa itu tidak menjawab pertanyaan Landen Sen, dia hanya menatap Landen Sen sebentar, dan berkata dengan jijik, "Nak. Aku pergi, tidak ada yang akan melindungimu lagi di masa depan. Dalam kehidupan ini, hiduplah untukku." Setelah mengucapkan kata yang bermakna ini, wajah manusia di langit secara bertahap menghilang. Landen Sen bingung. Saat wajahnya menghilang, dia merasa sesuatu yang penting telah dilucuti dari jiwanya, yang tampaknya merupakan obsesi dan kemauan yang kuat. Wajah raksasa yang baru saja menyelamatkan dirinya seharusnya telah diubah oleh kekuatan kehendak yang tersembunyi di dalam jiwa. Kekuatan kehendak ini tampaknya belum sepenuhnya hilang, dan cahaya berdarah di langit belum memudar, seolah-olah itu terhubung dengan kesadaran ilahi Landen Sen. Landen Sen memiliki firasat bahwa dia dapat memobilisasi darah ini untuk dirinya sendiri. Dia mencobanya, dan tentu saja, darah di langit Nan Yuan bisa bergerak sesuka hati di bawah kendali akal ilahi sendiri. Lampu darah mengandung kekuatan penghancuran yang sangat besar hingga ekstrim. Landen Sen mengambil keuntungan dari kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh wajah manusia raksasa untuk sepenuhnya mendorong cahaya darah di atas Nan Yuan menuju dunia suci di luar Styx. Tentara membombardir. Pada saat ini, di sebelah Styx, hampir 20 miliar beku asing sedang menunggu di sini, menunggu perintah dari guru suci. Baru saja, ada ledakan-ledakan yang mengguncang bumi dari tanah Nanyuan, membuat semua pembudidaya Outland ketakutan. Tetapi ketika mereka memikirkan kemampuan antagonis Qiyang, ketakutan di hati mereka menghilang. Qiyang seperti dewa di hati para penggarap Outland, tidak ada yang bisa mengancam Tuhan Suci. Tetapi berbicara tentang itu, waktu yang diambil oleh Tuhan Suci memang lama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, petak besar darah mengalir dari langit di atas Nanyuan, membangkitkan kewaspadaan tentara dari Outland. Apa itu? Awas. Seluruh pasukan dengan cepat berbaris dan menampilkan sihir pertahanan. Beberapa pemimpin militer dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi merasakan ancaman dan berteriak keras. Pasukan Outland mulai menggunakan formasi pertahanan kelompok, dijaga sepenuhnya. Benar saja, cahaya berdarah yang luar biasa itu jatuh dari langit, membawa kekuatan mengerikan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, mengalir langsung ke arah pasukan dari wilayah luar. Tekanan spiritual besar yang dilepaskan oleh cahaya darah menyelimuti tepi Styx, dan banyak beku asing seolah-olah mereka ditekan oleh gunung besar, tangan dan kaki mereka lunak, dan orang yang tertekan tidak dapat bernapas. Kekuatan yang dibawa oleh cahaya darah ini tampaknya jauh lebih menakutkan daripada yang mereka duga. Saat berikutnya, langit darah jatuh. Ternyata mereka benar-benar tidak berpikir salah. Bum bum bum. Serangkaian ledakan padat berlanjut satu demi satu, seperti ledakan bom atom. Dimanapun cahaya darah berlalu, ledakan mengguncang langit, dan formasi defensif yang didukung oleh pasukan Outland dihancurkan seperti kertas. Apa? Dalam teriakan biksu yang tak terhitung jumlahnya, mereka dibombardir dengan darah dan berubah menjadi bubuk. Untuk sesaat, tepi Styx mengecam panci, dan banyak biarawan Outland menjerit panik. Cahaya darah mengalir seperti ombak besar, menyimpang ke segala arah, semuanya hancur kemanapun ia pergi. Dalam sekejap, cahaya darah sudah menutupi dan berdampak pada seluruh pasukan Outland, yang mencakup puluhan juta mil oleh cahaya darah, dan itu masih menyebar keluar. Seolah kiamat akan datang, bahkan ruang di sekitarnya menjadi merah darah. Pasukan hampir 20 miliar biarawan Outland semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Bahkan air Styx telah berubah menjadi ketiadaan. Dengan bantuan tekad yang lemah ini, Landen Sen dengan mudah memusnahkan semua 20 miliar pasukan asing tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Mungkin karena pengaruh kehendak pembunuhan ini, Landen Sen bahkan tidak merasakan gangguan sedikit pun di hatinya setelah melakukan semua hal ini, hanya merasa bahagia. Landen Sen menghela nafas, semuanya berakhir. Kekuatan tekad yang tersisa dari wajah raksasa juga menghilang. Di bawah Ross, Seira dan Ouyang Changfeng menstabilkan sosok mereka dan datang ke sisi Landen Sen. Landen Sen bertanya dengan khawatir, apakah Anda baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Landen Sen, ini kamu. Apa yang terjadi dengan wajah barusan? Ross bertanya dengan cemberut. Ya, Brother Sen, benda apa itu? Terlalu mengerikan. Ouyang Changfeng bertanya dengan kaget.
Wajah raksasa yang tiba-tiba muncul tadi terlalu menakutkan, dan itu benar-benar membuat mereka takut. Landon Sen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Singkatnya, terima kasih kepada orang itu, Zhang Daoling telah dihancurkan. Setelah selesai berbicara, Landon Sen melintas pergi dan mengambil pecahan hitam dan putih yang jatuh dari lubang tanah. Fragmen hitam dan putih ini sudah tua dan tua, dengan rune aneh yang padat terukir di atasnya, seperti sudut dis heksagram yang patah. Ini seharusnya pecahan pelat heksagram sejak hari itu. Landon Sen memegang pecahan hitam dan putih di tangannya, ekspresinya berwibawa. Ya, ini persis bentuk asli dari fragmen dis heksagram rahasia surgawi. Tidak ada energi dalam fragmen. Jelas, roh instrumen tidak lagi ada di sana. Zhang Daoling sudah mati. Tubuh jiwa Yun Henzi datang ke sisi Landon Sen, melirik fragmen hitam dan putih di tangannya, dan sangat tersentuh. Zhang Daoling menghitung rahasia, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa lepas dari hidupnya. Rose, Seira dan Ouyang Changfeng juga menghela nafas lega. Hari ini, Qi yang sudah mati, Zhang Daoling juga sudah mati, dan pasukan biarawan Outland adalah satu-satunya jenderal yang dikalahkan yang tersisa. Terlepas dari semua kesulitan dan kerugian besar, kemenangan tiga alam akhirnya melewati dengan aman. Landon Sen melirik tubuh Bailan yang menua di lubang tanah di kejauhan, dan menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena Bailan kali ini, aku takut dia akan mati jauh-jauh hari tanpa seluruh tubuh, tetapi sangat disayangkan bahwa Bailan sudah mati dan tidak bernafas. Pada saat ini, hati sang dewi tidak jauh dari sana tiba-tiba mengeluarkan suara dingin, anak Landon Sen, cepat kirim tubuh peri ini. Ini baik. Landon Sen segera mengangguk, mengeluarkan tubuh Dewi dalam peti mati kristal yang diletakkan di tanah di bawah, dan mengambil botol porselen batu giok berisi darah yang tumpah dari luka tubuh Dewi. Dia mengambil tubuh Dewi dengan kedua tangan, datang ke jantung sang Dewi, dan berkata, aku belum bisa melindungi dengan baik sebelumnya, dan aku berharap senior tidak akan menyalahkannya. Dewi Styx tidak memperhatikan kata-kata Landon Sen, dan melihat hatinya berubah menjadi bintang yang menyilaukan, dan memasuki dada berlubang berdarah daging Dewi Styx. Sebuah pemandangan ajaib muncul, tubuh Dewi Styx melonjak dengan cahaya, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Darah emas di vas porselen giok juga mengalir kembali ke luka. Dalam sekejap mata, tubuh Dewi benar-benar pulih seperti biasa, dan bahkan debu dan lumpur di permukaan menghilang sepenuhnya. Setelah tidur selama bertahun-tahun, Dewi Styx sangat menyayangi tubuhnya. Bahkan jika hati kembali ke tubuh, Dewi Styx masih tidak bisa bangun. Dewi menutup matanya dan mengucapkan suara perempuan berkabut, anak laki-laki Landon Sen, peri ini punya satu hal lagi untuk ditanyakan kepadamu. Bab 3009 Goddess Wakes Up. Dewi, tolong katakan, selama generasi muda bisa melakukannya, tidak bisa disangkal. Landon Sen berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena Dewi Styx, dia akan terbunuh oleh tangan matahari merah sejak lama, dan Landon Sen bersyukur atas Dewi Styx. Peri ini ingin meminjam sementara dua fragmen Heavenly Dao di tubuhmu. Dengan dua fragmen Heavenly Dao, jiwa sisa peri ini dapat dengan cepat memelihara tubuh jiwa yang lengkap, dan kemudian tubuh fisik akan dibangkitkan. Berbicara tentang hal ini, Dewi Styx berhenti, dan segera menambahkan, tentu saja, peri ini tidak meminta Anda untuk menyelamatkan saya. Hukum reinkarnasi di dunia ini telah runtuh. Setelah peri ini dibangkitkan, dia akan membantu Anda memperbaiki hukum reinkarnasi. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen, Rose dan yang lainnya menunjukkan kejutan di wajah mereka. Landon Sen dengan gembira berkata, ini bagus, terima kasih Dewi. Dewi Styx berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong, cepat menyuntikkan dua fragmen dari jalan surga ke peri ini. Berani bertanya pada Dewi, apa yang harus dilakukan generasi muda? Landon Sen buru-buru bertanya. Sama seperti terakhir kali. Sang Dewi tampaknya tidak mau berbicara lebih banyak, katanya dengan sangat samar, dan suaranya tampak agak dingin. Terakhir kali. Landon Sen tertegun sejenak, dan roh cemburu berdenyut-denyut di sekujur tubuhnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi canggung. Dia masih ingat bahwa dia meraih payudara Dewi itu terakhir kali, dan kemudian mengirim potongan-potongan jalur surgawi di tubuhnya ke tubuh Dewi. Dia tidak berharap untuk datang lagi kali ini. Dewi Senior, apakah kamu yakin? Landon Sen takut dipukuli dan tidak bisa tidak bertanya. Sang Dewi berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, ayo kita mulai. Ini baik. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, dan datang ke Dewi Styx. Dewi Senior, tersinggung. Landon Sen mengulurkan tangan kanannya dan terjun ke gaun kasa hitam pada Dewi Styx, dan secara akurat meraih titik lembut di dada Dewi. Dan menekannya dengan lembut. Landon Sen, kamu. Rose melihat bahwa Landon Sen telah benar-benar meraih dada Dewi Styx, wajahnya memerah dan dia sangat malu. Sister Suir, putranya tidak boleh melakukan itu dengan sengaja. Seira buru-buru menjelaskan kepada Rose bahwa dia dan Landon Sen telah bersama selama bertahun-tahun, dan Seira tidak bisa mengerti apa itu Landon Sen.
Landen Sen bukan orang yang penuh nafsu, dan dia selalu dengan sengaja menjaga jarak dari lawan jenisnya. Dia pasti tidak akan menghujat Dewi Styx tanpa alasan. Sebagian besar Dewi menghasutnya untuk melakukannya. Tentu saja Rose mengerti hal ini, tetapi bagaimanapun juga dia adalah istri Landen Sen. Melihat pemandangan ini, dia selalu merasa sedikit terjerat dalam hatinya. Itu adalah Dewi Styx. Landen Sen berani meraih payudara Dewi. Kepala Rose sakit sedikit, dan dia tidak terlalu peduli untuk peduli. Bagaimanapun, Dewi Styx tidak tertarik pada Landen Sen. Ketika Landen Sen meletakkan tangannya ke tabir Dewi Styx, dia masih sedikit gugup, berharap Dewi itu tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa payudara sang Dewi benar-benar lembut dan tidak dapat dipercaya, sama elastisnya dengan permen kapas, hangat dan lembut. Dewi Styx juga malu karena dihujat oleh orang biasa. Dia tidak ingin merasakannya sejenak, dan tidak sabar untuk menyedot dua fragmen surgawi di tubuh Landen Sen. Berdengung. Dua arus udara hitam dan putih berangsur-angsur terbang keluar dari telapak tangan Landen Sen, satu kiri dan lainnya membentuk pola tai chi, yang diserap oleh jantung Dewi Styx. Adegan magis muncul. Saya melihat Dewi Styx yang telah menyerap dua arus udara hitam dan putih, dan dadanya melepaskan cahaya bintang yang cemerlang. Ledakan. Cahaya bintang seperti gelombang besar, yang menyelimuti dunia ini dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Dewi Styx bersinar dengan bintang-bintang yang menyilaukan, seperti bintang yang sangat menyilaukan di malam yang gelap, naik perlahan, mengesankan indah. Landen Sen buru-buru mundur, menatap Dewi Styx yang berubah menjadi bintang, berdoa dalam hatinya dengan tenang bahwa dia akan bangun dan memperbaiki hukum reinkarnasi dari keruntuhan tiga alam. Tubuh indah Dewi Styx tergantung di langit berbintang, dan rambut hitam panjangnya mengambang perlahan seperti sutra, memancarkan titik-titik cahaya. Di masa lalu, dalam pertempuran dunia celestial yang nyata, tubuh Dewi Styx jatuh, tetapi tubuh itu dipertahankan utuh, hanya menyisakan jiwa sisa yang samar, masih berupa mayat. Ayah dari Dewi Styx, nenek moyang sang Dewi, memaksa biji teratai hitam yang dibiarkan oleh teratai hitam purba ke jantung sang Dewi. Energi dalam biji teratai hitam menghangatkan dan memperkuat sisa-sisa Dewi, jadi dia menjadi mati hidup. Berbicara secara logis, setelah puluhan ribu tahun, ketika jiwa Dewi yang tersisa dihangatkan dan dipelihara menjadi tubuh jiwa yang nyata, sang Dewi dapat dibangkitkan. Tapi tahap ini sangat panjang. Fragmen-fragmen langit dapat sangat mempersingkat waktu bagi Dewi Styx untuk mengandung jiwa. Karena fragmen jalan surgawi dapat mengubah reinkarnasi dan hukum waktu, satu fragmen jalan surgawi memiliki efek yang hebat, dan dua fragmen jalan surgawi dapat dengan cepat mempersingkat waktu bagi sang Dewi untuk bangun. Berkat dua fragmen Heavenly Dao di tubuh Landen Sen, setengah jam kemudian, mata tertutup Dewi Styx tiba-tiba terbuka. Mata indah itu terbuka ringan, dan Dewi Styx tampak lengkap pada saat ini. Sang Dewi memiliki fitur yang indah, alis yang indah, bulu mata yang langsing, dan bintang-bintang yang bersinar di kulitnya. Rambut hitam panjangnya yang eye-catching menggantung ke pinggangnya seperti air terjun. Temperamennya sangat dingin, dan wajahnya yang lembut menunjukkan jejak roh-roh jahat. Orang memiliki rasa misteri, mendalam, dan martabat yang unggul. Tubuh Dewi Styx benar-benar hidup kembali. Dia dikelilingi oleh lapisan bintang, seperti mimpi dan ilusi, melampaui semua yang ada di sekitarnya. Selamat kepada Dewi untuk kehidupan barunya. Landen Sen terkejut dan buru-buru membungkuk ke Dewi Styx dengan tinju. Selamat kepada Dewi. Rose, Seira dan Ouyang Changfeng juga memberi hormat segera. Selamat kepada kebangkitan Dewi, jika leluhur Tai dapat melihat adegan ini, tidak akan ada penyesalan. Tubuh jiwa Yun Henzi juga membungkuk hadiah besar dan sangat tersentuh. Dewi Styx hanya sedikit mengangguk ke arah Yun Henzi, dan kemudian dia melayang ke Landen Sen, tidak bisa membantu tetapi menamparnya. Tersentak. Cahaya suram menyala, dan Landen Sen tertangkap basah, jadi dia ditampar ke udara oleh Dewi Styx, dan mulutnya penuh darah. Apa? Kekuatan yang tak terbayangkan bertindak di wajah Landen Sen, dan rasa sakit yang parah membuatnya terkesiap, dan dia merasa giginya hampir pingsan. Landen Sen. Wajah Rose dan Seira berubah, dan mereka segera melangkah maju untuk membantu Landen Sen. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Landen Sen berkata dengan cepat. Dewi Styx melirik Landen Sen, matanya dingin, mulut kecilnya mengeluarkan suara centil seperti bel perak, Bocah Landen Sen, demi menyelesaikan krisis ini, kau menodai tubuh peri ini tidak akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Landen Sen sedikit terdiam, berpikir bahwa dia tidak sengaja menyerang dadanya, atau kau yang memerintahkannya, dia ditembak ketika berbaring. Dewi mengajarkannya. Meskipun dia tidak puas, Landen Sen masih menarik kepalanya dan berkata. Dewi Styx mendengus, menyentak pergi, dan datang ke mayat Bailan di bawah. Nian terletak pada kesetiaanmu dan perlindungan penuh rahmat dari Tuhan, peri ini memberimu kehidupan baru. Begitu suara itu jatuh, cahaya bintang yang terang melesat dari telapak Dewi Styx, dan menyuntikkannya ke tulang-tulang Bailan yang keriput dan menua. Bab 3010 You Are This Very Smite. Berdengung. Adegan yang luar biasa muncul.
Mayat Bailan melayang naik dari tanah, melayang di udara, dan kulitnya yang keriput mulai mendapatkan kembali elastisitas dan warna cahayanya. Tulang dan dagingnya, dan wajah lamanya berangsur-angsur kembali ke keadaan muda. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, tubuh Bailan benar-benar pulih ke keadaan semula saat tidak terluka, dan juga dikembalikan ke kecantikan muda sebelumnya. Bailan dan Styx Goddess mengenakan pakaian serupa, mereka juga mengenakan rok kasah hitam, anggun, dingin, tetapi nafasnya sedikit lebih buruk daripada Styx Goddess. Melihat adegan ini, Landen Sen, Rose, Xiao Ruoyang dan Ouyang Changfeng semua menyala di depan mata mereka, dengan kejutan di wajah mereka. Tanpa diduga, Dewi Styx sebenarnya menyelamatkan Bailan. Ini benar-benar hal yang hebat. Landen Sen menghela nafas, tidak ada lagi penyesalan di hatinya. Dewi Styx bisa menghidupkan Bailan, dan dia juga membuat Landen Sen kagum. Layak menjadi Daluo Jinxian di dunia abadi sejati, kemampuan semacam ini untuk mengubah pembusukan menjadi sihir benar-benar tak terbayangkan. Ini berada di luar ruang lingkup keabadian surgawi, dan hanya manusia abadi sejati yang memahami hukum reinkarnasi yang dapat menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Landen Sen masih ingat bahwa dalam 36 transformasi Tiangang, ada juga metode membangkitkan orang mati, dan mungkin perlu memahami hukum reinkarnasi. Bahkan, ketika Bailan jatuh sekarang, tubuh jiwa belum sepenuhnya bubar. Selama bagian dari energi tubuh jiwa tidak menghilang, Dewi Styx memiliki cara untuk membangkitkannya. Dengan asumsi bahwa Bailan telah mati selama 7 atau 49 hari, dan energi dari tubuh jiwa sepenuhnya dimusnahkan dan menghilang, bahkan Daluo Jinxian yang kuat seperti Bailan tidak dapat menghidupkannya kembali. Junior Bailan, temui Dewi-Dewi. Yang terlahir kembali, Bailan, sangat bersemangat sehingga dia segera berlutut, dan menyembah Dewi Styx dengan cara yang saleh. Dewi Styx bertanya dengan merendahkan, karena kamu telah mewarisi kehendak pelayan perempuanku, peri ini akan memberimu kesempatan. Apakah kamu ingin menjadi pelayan perempuanku? Tentu saja aku mau. Bailan bersedia untuk melayani Dewi selamanya, untuk dihancurkan dan tidak tergoyahkan sampai mati. Dengan berlinangan air mata Bailan, dia membenturkan kepalanya ke Dewi Styx. Ini adalah keinginannya yang lama dihargai untuk benar-benar menjadi pelayan Dewi Styx. Dewi Styx mengangguk puas, baiklah, mulai sekarang, kamu akan menjadi gadis pelayan peri ini. Bangun. Iya. Bailan mengangguk berulang kali, menyeka air matanya, dan menunggu dengan tenang di samping Dewi Styx. Landen Sen sangat tersentuh, dan dia tidak berharap Bailan memiliki obsesi seperti itu. Karena ini adalah pilihannya, Landen Sen tidak punya pilihan selain memberkatinya diam-diam. Ini memang langkah yang sangat bijak untuk mengikuti Dewi Styx. Bocah Jinxia, di mana Tuan Tai? Dewi Styx bertanya pada tubuh jiwa Yun Henzi. Yun Henzi menjawab dengan hormat, kembali ke Dewi, Tuan Tai telah naik ke kerajaan beberapa tahun yang lalu. Paman Tai tidak perlu khawatir, aku pasti sudah mengharapkan segalanya hari ini. Aku tidak tahu seperti apa dunia abadi yang sebenarnya sekarang. Dewi Styx menghela nafas. Yun Henzi berkata dengan tegas, jika Sang Dewi dapat naik ke alam abadi yang nyata, dan Tuan Tai menghormati urutan alam abadi yang dibangun, itu akan menjadi luar biasa. Masalah ini masih jauh, tidak perlu khawatir. Dewi Styx menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada semua orang, setelah peri melakukan segalanya, Anda meninggalkan Nanyuan dengan cepat, dan saya akan menyegelnya selama 100.000 tahun. Peri ini perlu mundur di sini selama 100.000 tahun untuk biarkan tubuh dan jiwa sepenuhnya bergabung. Anak laki-laki Landen Sen, itu akan memakan waktu setidaknya 97.000 tahun bagi Anda untuk naik ke dunia nyata. Fragmen jalan surgawi Anda harus dipinjamkan ke peri ini selama 100.000 tahun. Tidak ada masalah, kan? Dewi Styx mengalihkan pandangannya ke Landen Sen. Seperti yang dikatakan Dewi Styx, jika Landen Sen ingin mengatasi bencana abadi, dia harus menunggu sampai 99 bencana berikutnya datang. Bencana 99 terjadi sekali setiap 100.000 tahun, dan Landen Sen baru saja melewati periode Mahayana dalam beberapa ribu tahun, dan masih ada lebih dari 90.000 tahun sebelum bencana 99 berikutnya. Dengan kata lain, akan diperlukan lebih dari 90.000 tahun bagi Landen Sen untuk naik ke dunia nyata. Dewi Styx meminjam fragmen Heavenly Dao Landen Sen selama 100.000 tahun, tepat pada waktunya, dan tidak berpengaruh pada Landen Sen. Tentu saja tidak apa-apa. Faktanya, tidak ada gunanya bagi generasi muda untuk menginginkan bagian-bagian dari jalan surgawi ini. Jika Dewi ingin mengambilnya, silakan ambil. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, pada kenyataannya, masih ada jejak ketakutan di hatinya untuk fragmen-fragmen jalan surgawi. Dewi Styx mendengus dingin, ketidaktahuan. Hal ini sangat berguna bagi Anda. Setelah peri ini mengembalikan fragmen Heavenly Dao kepada Anda lain kali, Anda sebaiknya memperhatikannya. Ini, baiklah. Landen Sen tidak tahu artinya dalam kata-kata Styx Goddess, tapi dia mengangguk sebagai tanggapan. Jika tidak ada yang lain, peri ini sekarang akan pergi ke tanah reinkarnasi di 3 alam.
Menurut perjanjian sebelumnya, peri ini akan memperbaiki tanah reinkarnasi untukmu. Dewi Styx berbicara dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, ke-12 lotus darah itu muncul entah dari mana, berputar-putar di sekujur tubuhnya, melepaskan darah yang menyilaukan. Meskipun semangat 12 darah lotus sudah mati, itu tidak akan mencegah Dewi Styx dari mendesak harta ini. Seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan oleh harta abadi bergantung sepenuhnya pada pemilik harta abadi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan roh itu sendiri. Tunggu, generasi muda membutuhkan bantuan dari Sang Dewi untuk satu hal lagi. Tepat ketika Dewi Styx hendak menghancurkan dunia, Landen Sen tiba-tiba teringat bahwa Suan Xiao masih terperangkap di peta Sage Waching Tide peta Ciang. Dia segera menemukan cincin penyimpanan Ciang dan mengeluarkan Seven Sages. Peta pasang surut. Dalam lukisan kuno, Suan Xiao diikat di dalam air sungai yang bergolak oleh rantai emas, dan tubuhnya disegel dalam lukisan itu, yang sedikit menyedihkan. Berdoalah untuk Dewi untuk menyelamatkan biksu yang terikat dalam lukisan itu. Landen Sen memohon. Dewi Styx melirik gambar 7 Sage Waching Tide, matanya terangkat, Guan Jiangkou. 7 Sage Meishan. Lukisan ini agak menarik. Begitu suara itu jatuh, Dewi Styx membuka mulutnya dan memancarkan cahaya suram ke arah lukisan itu. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Saya melihat rantai emas di lukisan kuno secara bertahap menghilang, dan Suan Xiao terbang keluar dari sungai yang bergolak sampai lukisan itu pecah. Kamu adalah Dewi Styx. Meninggalkan lukisan itu, Suan Xiao menarik napas cepat dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, matanya terpaku pada Dewi Styx di depannya, dia kaget dan berseru. Berani memanggil peri ini secara langsung, kamu tidak berani. Dewi Styx sedikit mengernyit, cahaya suram keluar dari tubuhnya, dan kilat serta batu api menghantam Suan Xiao. Ledakan. Suan Xiao tertangkap basah, tubuhnya sangat rusak oleh cahaya suram, dan dia terbang seperti layang-layang yang rusak, meneteskan darah, dan jatuh ke tanah, tidak bisa memanjat. Jie Jiaomen, ini konyol bahwa kamu, sebagai dewa, akan benar-benar kalah dari serangga. Aku menyarankan kamu untuk bolak-balik. Ketika peri ini keluar waktu berikutnya, jika kamu menemukan bahwa kamu belum meninggalkan dunia ini, peri ini pasti akan membunuhmu. Ketika Dewi Styx merawat Bailan sekarang, dia mengintip ke dalam memori Bailan dan tahu bahwa Suan Xiao memiliki dendam lama dengan Tai Yi. Suan Xiao berani marah dan tidak berani bicara. Ketika dia berpikir untuk kehilangan Ciyang, dia merasa malu dan merasa bahwa wajahnya hilang ke rumah nenek.